Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya Reksi Oktiana. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial mengenai Codec Knitr 3. Kali ini pembahasan di part 3 ini saya akan membahas mengenai controller. Untuk tutorialnya kita mulai saja. Di sini saya sudah menyediakan slide. Kita mulai. Controller adalah jantung dari aplikasi karena mereka menentukan bagaimana permintaan HTTP harus ditangani. Sebuah controller hanyalah file kelas yang diberi nama dengan cara yang dapat dikaitkan dengan URI. Nah, contohnya seperti di sini, teman-teman. Example.com/blog. Pada contoh tersebut, Codec Knitr akan mencoba menemukan controller bernama blog.php dan memuatnya. Ketika nama controller cocok dengan segmen pertama URI, maka akan dimuat. Nah, segmen pertama di sini merupakan blok ini. Nah, ketika sama, maka akan dieksekusi gitu ya, akan dimuat. Selanjutnya itu kita akan mencoba membuat controllernya. Di sini blog.php kita akan membuat hello world. Sebelumnya jalankan Laragon. Di sini seperti yang sebelumnya. Sebenarnya kita sudah membuat controller ya sebelumnya di part sebelumnya. Tapi di sini kita akan membahas controller lebih jauh. Jadi teman-teman bisa mengikutinya. Pertama, kita bisa mengcopy di sini. Apabila teman-teman ingin membuat sendiri tanpa mengcopy filenya, teman-teman bisa tulis klik di sini new file, kemudian buat blog.php, kemudian kita masukkan php tag pembuka ya, kita copy yang di file ini, kemudian kita paste maksud saya, kemudian kita tulis kelas blog. Nah, pastikan penulisan kelas itu diawali dengan kelas, kemudian blog ini awalnya itu b besar, dan pastikan nama filenya itu sama. Kemudian jangan lupa kita extend ke CI controller. Nah, sini kita sudah berhasil membuat controller di Codec Knitr 3 ini. Selanjutnya adalah kita ingin membuat sebuah function. Kita ingin membuat sebuah function index, di mana isinya itu adalah hello world. Nah, ketika kita jalankan di sini di blog, nah maka dia akan hello world. Di sini ketika kita tulis index juga, dia bakalan hello world. Di sini udah kita bahas ya bahwasanya index ini tidak perlu kita tulis di URL. Karena dia merupakan function yang bakalan dieksekusi di controller apabila ada penulisan index gitu. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat hello world. Selanjutnya kita passing URI segment. Nah, gimana kita mempassing sebuah URI gitu ya, sehingga datanya itu bisa kita tangkap gitu. Contohnya seperti ini. Di sini ada example blok sepatu warna merah. Nah, kita ingin mempassing warna sama merah, di mana ada function sepatu di kelas blok. Jadi gitu bacanya. Ada sebuah kelas blok controller gitu ya, di mana dia memiliki function sepatu dengan ID-nya warna, ID berikutnya itu merah. Nah, jadi setelah function itu otomatis warna. Apabila ada slash berikut, itu adalah ID gitu ya. Setelah function, selanjutnya itu slash selanjutnya itu adalah ID gitu ya. Nah, di sini berarti kalau ID itu ada warna, ada ID isinya itu merah di URL. Nah, kita bikin public function, misalnya sepatu tadi. Nah, sepatu, kita bisa tulis warna, tapi karena warna itu merupakan yang di URL, kita otomatis harus membuat unique di sininya gitu ya, di metodenya. Kita bisa nulis ID, misalnya ID warna, tapi di situ tulisannya warna, berarti kemungkinan itu filter kita bisa isi. Jadi filternya itu berdasarkan warna maksudnya gitu ya. Nah, kemudian di sini merah. Nah, ini merupakan warnanya itu apa? Merah gitu ya. $ID. Nah, seperti ini. Di sini tinggal kita ekokan $filter. Kemudian kita ekokan $ID.
Kita simpan. Kemudian kita tulis di sini sepatu warna merah. Nah, sampai di sini kita telah berhasil untuk melewatkan sebuah URI gitu ya di metode kita. Jadi kita membuat sebuah variabel di dalam metode ini gunanya untuk mempassing URI tadi, di mana hasilnya itu bisa kita tampilkan gitu ya, yang lewatnya tadi. Nah, ini apabila kita tambah lagi gitu ya, merah, hijau. Nah, teman-teman bisa lihat kuning. Dia tidak akan tampil, tapi di sini tidak akan error. Nah, tapi dia akan error apabila kekurangan daripada ID. Nah, jadi parameternya itu kurang gitu. Minimalnya itu ada 2 gitu. Jadi kita tulis minimalnya itu 2. Di sini misalnya merah. Nah, jadi seperti ini. Itu merupakan passing dari URI segment. Selanjutnya pembahasan kita itu adalah remapping. Nah, remapping ini apa? Segmen kedua URI biasanya menentukan metode atau metode mana dalam controller yang dipanggil. Codeignator mengizinkan untuk mengganti perilaku ini melalui penggunaan metode remap gitu. Nah, jadi function remap tujuannya adalah kita langsung mencegah gitu ya, mencegah functionnya itu dieksekusi. Nah, ini functionnya kan sepatu nih ya, sepatu. Nah, dengan adanya remap kita mencegah function sepatu itu dieksekusi. Misal gini, remap, kita ekokan remap gitu ya. Terus kita jalankan. Nah, ini yang dimaksud tadi gunanya dari remap, kita bisa mencegah function tersebut gitu ya, atau mengganti perilaku melalui penggunaan metode remap gitu. Nah, jadi kita ingin menggunakan perilaku tambahan apa gitu, atau kita ingin mengalihkan ke function apa gitu ya. Nah, kita bisa nggak mengetahui bahwasanya kita sekarang ini sebenarnya di metode sepatu atau metode sepatu, tetapi kita diarahkan ke yang di echo tadi. Nah, kita bisa menangkap function sepatu ini. Kita tulis dollar method. Nah, ketika kita echo-kan dollar method, kita br-kan, maka yang pertama itu adalah sepatu sesuai dengan nama function yang ada di sini gitu. Nah, apabila nama functionnya ini sepatu atau tas, nah maka di sini juga adalah tas. Gitu. Di sini kita tulis sepatu. Tapi bagaimana Bang? Apabila metodenya itu nggak ada, harusnya bakalan error gitu ya. Nah, kalau nggak ada kita harus membuat sebuah kondisi. Di sini sudah dijelaskan ya dengan menggunakan metode ini gitu. Tapi di sini saya akan mencoba bikin. Di sini kita bikin kondisi seperti ini. Method exist. Apabila metode itu eksis, parameter pertama itu $this, kemudian metodenya, nama metodenya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan return call user function array. Kita akan meng-call daripada function array tersebut. Nah, kemudian di sini ada dua parameter. Nah, isinya itu adalah $this sama $method. Yang berikutnya itu adalah $params. Nah, $param itu di sini params, kita tambahkan parameternya. Dia merupakan tipenya itu array. Nah, ketika ini dijalankan, maka dia akan kembali warna merah gitu. Karena di sini ada parameter yang harus dilewatkan gitu ya teman-teman. Jadi ya seperti ini gitu. Nah, apabila dia tidak ada, kita bisa tulis show44, kita tampilkan. Nah, di sini kan sepatu ini ada ya function sepatu atau metode sepatu. Ketika kita tulis tas, nah kan nggak ada nih di sini, dia bakalan error. Nah, sampai di sini kita setelah berhasil membuat sebuah function remap gitu ya. Selanjutnya hide method from URI gitu. Nah, dalam beberapa kasus, kamu mungkin ingin metode tertentu disembunyikan atau agar tidak dapat diakses melalui URL. Maka cukup tambahkan garis bawah sebelum nama metode. Nah, contohnya seperti ini.
Di sini contohnya utility, kita coba saja. Kita bikin public function utility. Public function utility, misalnya gitu ya. Kita ekokan, echo utility gitu. Kita ekokan utility. Nah, di sini kita tulis utility. Kemudian, nah, di sini kan berhasil nih. Kita tidak ingin metode ini dapat diakses melalui URL, maka kita cukup tambahkan underscore sebelumnya atau garis bawah. Ketika kita jalankan di sini, kan dia nama metodenya underscore ya. Nah, dia bakalan error juga. Tuh. Tetapi kita bisa panggil di sepatu di sini. Misal di sini $this utility. Nah, kita lihat untuk yang sepatu tadi. Sepatu warna merah misalnya gitu ya. Nah, utility. Jadi di kelas di sini dia bisa dipanggil nih di kelas controller, tetapi dipanggil melalui URL dia nggak mau gitu ya, tidak bisa. Nah, itulah gunanya underscore di bawah underscore sebelum nama metodenya. Teman-teman bisa mengganti public ini misalnya mengganti jadi privat ataupun protected. Tapi di sini saya buat public saja tetap bisa berjalan gitu. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah mengenai subdirectory. Baik, subdirectory. Jika kamu sedang membangun aplikasi besar, kamu mungkin ingin mengatur atau menyusun controller secara hierarkis ke dalam subdirectory. CodeIgniter mengizinkan untuk melakukan ini. Cukup buat subdirectory ke bawah atau subdirectory di bawah application controller dan tempatkan kelas controller di bawahnya. Nah, jadi teman-teman kita bisa membuat sebuah directory. Jadi misalnya ada controller, ada folder controller. Kita ingin membuat sebuah hierarki, misalnya berdasarkan aktor kita buat ya. Misalnya siswa gitu ya. Kemudian ada folder berikutnya misalnya dosen atau guru. Nah, jadi kita bisa buat seperti ini. Nah, jadi semua controller guru dia masuk di sini, semua controller siswa dia masuk di sini. Nah, ini yang disebut dengan hierarki. Gimana cara manggilnya? Misal kita bikin dashboard deh. Di siswa ini ada dashboard gitu ya, .php. Kemudian kita buat tag PHP. Kita buat kelasnya. Kelas dashboard extend CI controller. Nah, kita public function index, kemudian kita ekokan dashboard siswa. Misal kita gini kan. Nah, akan tampil seperti ini. Kita jalankan. Di sini otomatis siswa subdirektorinya. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu nama kelasnya. Nama kelasnya itu adalah dashboard. Setelah itu nama functionnya index. Nah, di sini kita lihat ada sebuah file siswa ya teman-teman. Jadi seharusnya jangan ada siswa lagi gitu ya. Jadi kita buat di sini contohnya mahasiswa misalnya gitu ya. Mahasiswa. Berarti di sini kita ubah jadi dosen aja deh. Dosen. Karena ketika ada siswa, maka siswa ini duluan yang dipanggil nih. Makanya tadi ketika kita tulis siswa, kemudian dashboard, kemudian kita tulis index, dia nggak ada. Karena di file siswa ini nggak ada. Jadi kita coba buat di mahasiswa. Nah, kita ulang lagi. Ini merupakan root kita. Nah, kemudian subdirektorinya itu mahasiswa. Nah, habis mahasiswa itu apa? Nama kelasnya itu adalah dashboard. Nama functionnya itu index. Nah, berhasil ya. Di sini nama function ini bisa kita hilangkan karena index gitu ya. Sampai di sini kita sudah berhasil membuat subdirectory. Ada dosen, ada mahasiswa gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelas konstruktor gitu ya. Jika kamu bermaksud menggunakan konstruktor di salah satu controller, kamu harus menambahkan kode parent construct.
Alasan barisan ini diperlukan adalah karena konstruktor lokal kamu akan menimpa konstruktor yang ada di kelas controller induk, sehingga kita perlu memanggilnya secara manual. Nah, contohnya itu seperti ini. Kelas konstruktor. Nah, konstruktor berguna jika kamu perlu mengatur beberapa nilai default atau menjalankan proses default saat kelas dijalankan. Konstruktor tidak dapat mengembalikan nilai, tetapi dapat melakukan beberapa pekerjaan default. Maksudnya itu apa? Contoh seperti ini. Misal kita contohkan di blok saja tadi, kita bikin construct public function underscore construct gitu ya. Nah, kemudian di sini kita buat parent underscore construct. Nah, misalnya kita ekokan construct, maka dia akan selalu dieksekusi di dalam sebuah kelas blok ini. Kita coba. Nah, dia bakalan selalu dieksekusi. Di sini ada construct. Jadi ketika kita ingin menjalankan misalnya proses default apa gitu ya, memberikan eksekusi ataupun memberikan hak akses gitu ya, apakah diizinkan atau tidak, kita bisa membuatnya itu di construct, di CodeIgniter ini. Kita bisa membuatnya di construct. Nah, alasan kenapa menggunakan parent, karena construct di kelas ini dia menimpa daripada construct yang di induknya. Induknya itu apa nih? Di CI controller. Nah, di CI controller ini ketika teman-teman lihat di sini ada construct gitu ya. Nah, dia blok ini construct yang di sini dia menimpa daripada construct yang di sini. Oleh karena itu, kita harus menambahkan baris kode parent ini. Nah, itulah gunanya parent ini untuk menambahkan construct yang ada di sini gitu. Jadi menghindari daripada ditimpa gitu ya. Nah, sampai sini kita sudah berhasil untuk membuat parent ini. Untuk uji cobanya di sini parent ini di sini berguna atau tidak gitu ya. Dalam artian mungkin teman-teman masih mikir sebenarnya ketika ini nggak ada kan tetap bisa berjalan gitu ya. Nah, tetap bisa berjalan. Ketika di sini kita ekokan misalnya gitu ya. Di sini juga tetap bisa berjalan gitu ya. Terus gunanya untuk apa nih parent? Kenapa perlu gitu ya? Masih kurang mengerti. Nah, jadi di sini saya jelaskan bahwasanya parent tadi dia akan menambahkan construct yang ada di kelas induk. Nah, kelas induk kita kan dari CI controller gitu ya. Nah, nih kelas induknya CI controller gitu ya. Nah, di sini ada construct. Nah, ini yang akan diambil ketika kita menjalankan function atau menjalankan sesuatu hal yang mana membutuhkan sebuah proses yang ada di construct di kelas induknya ini, CI controller, maka dia tidak bakalan bisa. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika kita meload model gitu ya. Nah, ketika kita meload model bakalan tidak mau gitu. Kita contohkan misalnya kita bikin sebuah model di sini, misal controller welcome kita copy, kemudian kita buat di model, kita bikin misalnya siswa gitu ya, atau blok gitu. Blok. Nah, di sini kita tulis blok. Kemudian di sini kita tulis CI model. Nah, di sini nggak perlu kita isi apa-apa. Cukup kita buat gini saja. Ini karena pembahasan model di part berikutnya. Di sini saya tidak akan membahas lebih jauh tentang model. Cukup kita buat seperti ini. Nah, saya akan menunjukkan gitu ya. Bahwasanya parent ini memang perlu gitu. Kita tulis untuk meload model. Nah, di sini kita tulis blok nama modelnya. Nah, ketika kita jalankan, bakalan error. Seperti inilah errornya itu ketika kita tidak menambahkan parent. Ketika kita jalankan parent, gitu ya. Nah, di sini. Oke. Jadi di sini kelas blok ini sudah ada errornya. Saya tadi kurang fokus. Nah, di sini sudah ada dan tidak bisa extend ke CI model. Karena kenapa? Karena dia sudah ada di controller. Jadi di blok kita bisa menambahkan di sini misalnya blok model gitu ya. Nah, di sini kita tulis blok model misal.
Nah, di sini kita tinggal masukkan blok model. Ketika kita jalankan, nah berhasil. Tapi kalau nggak menggunakan parent, nah bakalan error. Ini errornya seperti ini. Bedakan dengan error yang tadi ya. Ketika kita jalankan, nah seperti ini. Jadi itulah fungsi daripada parent construct di function construct. Sampai sini tutorial kali ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Maaf apabila ada kesalahan. Apabila teman-teman masih ada yang bingung, silakan tanyakan di kolom komentar. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.